ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. Orang tua kita yang kita muliakan sebagai pembina ketua Yayasan Majelis Taklim wal Awamil, kemudian bapak-bapak pengurus Beliau, bapak dan ibu jemaah Majelis Taklim yang berbahagia, memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, hikmah dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abu Rasul ibu laporan itu dua lah dari jam 9 cekore lah dari jam 9 itu dua. Jadi Abu Rasul laporan dan mau maklum waduh ibu dan kantor mau maklum Rasul dia apa itulah kelemahan itu pada ibu. Di mana-mana ada acara majelis taklim, pengajian, penceramah selalu terakhir. Itulah ada kebiasaan itu. Pertama sambutan itu, kedua sambutan itu, kampanye sambutan sianu, terakhir berlebihan. Jadi kebetulannya orang ada di biasa bodoh ini kan berapa nih dulu, ya Pak? Aku maklum, maka dari itu kita mengaji tak lama-lama. Kalian mengaji selesai dan aku pun tak bisa lapor. Mau disini kepada pihak-pihak itu adalah dari situ. Bapak dan Ibu, tadi pas kamu tiba, sambutan dari tuan rumah. Apa kita menyampaikan sambutan tadi pas kamu parkir rendah? Kini kita lah berada di akhir tahun. Kan itu sambutannya tadi Bu? Tanggal ini tanggal 10 ya. Lebih kurang 21 hari lagi kata beliau kita akan berpisah dengan tahun 2023 dan tentu kita akan memasuki tahun 2024. Bapak dan Ibu, apa pelajaran yang kita ambil dari pergantian tahun itu? Kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari pergantian tahun itu apa Pak? Hampir kami tutup betul juga. Pertama sekali pelajaran yang kita ambil adalah kita mesti menyadari bahwa pergantian tahun itu tidaklah menambah umur akan tetapi mengurangi umur. Kemudian coba disampaikan satu buah hadis dari Buya kita, guru-guru kita dalam kitab hadis Arba'in itu pelajaran pondok dasar itu ada itu. Pelajaran pondok kelas 1 mempelajari kitab Arba'in. Ada di dalam kitab hadis Arba'in. Seseorang itu sebelum dilahirkan di atas dunia dihimpunkan terlebih dahulu atau diletakkan terlebih dahulu di dalam rahim seorang ibu. Sebelum dia menjadi janin seorang anak di dalam rahim seorang ibu, bunyinya kira-kira 40 hari air, 40 hari darah. Kemudian berbentuklah dia menjadi segumpal daging.
Allah utuslah malaikat kadagian itu untuk meniupkan roh. Sebelum roh itu ditiupkan, ditentukanlah 4 yang mesti kita jalani di atas dunia ini. Kulah kaji kita dosa dulu Pak. Salah satu yang 4 itu jatah umur yang akan kita tempuh di atas ini. Ibu-ibu, para jatah umur ibu di dunia Bu? Berapa? Maka dia konek tak terjawab tuh Pak. Lai tahu awak beraja tahu awak di dunia? Ya. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Jadi terjadi pergantian tahun, terjadi pergantian bulan, terjadi pergantian hari. Pergantian tahun tubuh, pergantian hari juga Pak. Pergantian tahun itu pergantian bulan juga. Cuman dek kabatuka tahun 2023 menjadi 2024 lah sekaligus jauh pergantian tahun. Sebenarnya itu pergantian hari juga. Nah, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun itu tidaklah menambah umur, tapi pada hakikatnya adalah mengurangi umur. Satu. Yang kedua, kalau sudah semakin berkurang umur kita, tentu otomatis kita sudah semakin dekat kepada ajal. Iya semakin dekat kepada mati Bu. Iya. Semakin bertambah umur dan semakin jauh dari mati Bu. Semakin dekat. Kecil Imam Ghazali Bu, pertanyaan Imam Ghazali ke muridnya. Di antara sekian banyak pertanyaan Imam Ghazali kepada muridnya, satu di antara itu apa kata Imam Ghazali? Wahai muridku, dan paling dokek dari awak. Nyo adonan paling jauh, adonan paling dokek, adonan paling ringan, adonan paling borek. Tanya Imam Ghazali itu Pak. Tapi kini kita ambil kecil. Apa yang paling dekat dengan kita? Mati. Iya mati Bu. Ibu-ibu iya mati. Bila Bu. Mati itu paling dekat. Ada orang nenek sakit menjalan mati, ada orang tidak. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu, menjalan mati itu pasti ada sakit. Pasti ada sakit. Seindah-indahnya pun yang seketek. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit itu kamu jadi sobok. Kamu tanya-tanya orang, tanya orang itu. Sakitnya, kok tiba orang juga sakitnya. Iya Pak. Nah, berbalik kita. Sudah semakin dekat mati kematian kita masing-masing. Pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu, sudahkah ada persiapan kita? Bu, lah ada persiapan awak. Itu kita nak tahu itu Bu. Persiapan awak tak tahu orang lain dong, tentu awak nak tahu dong. Oh Ustaz kami lain beramal, lain baik baca Yasin, lain baik wirid wa majelis takmir wal amal awamil. Lain solat, lain puasa, lain zakat, dia infak, dia minta infak orang, lain contoh kami infak. Sudahkah bisa itu kita yakini sebagai bekal bagi kita untuk kehidupan akhirat? Mohon mengecek Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita kan disogan. Boleh cara-cara wirid, jadi Pak banyak pernah niatnya dan salah Pak. Mohon maaf Pak. Kelompok Yasin banyaknya dan salah niat ke Yasin. So karena waktu itu tua. Risiko leda, alhamdulillah. Tapi kami banyak aja itu. So karena waktu dia lain kedua salah niat. Jadi makanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama Bapak dan Ibu, Allah bisa kita jamin lain sebagai untuk bekal bagi kita di kehidupan akhirat kelak. Tentu tapi kita berharap
Mudah-mudahan ibadah dan kita berojokan samuko itu tuh bisa menjadi bekal bagi kita nanti untuk di akhirat kelak. Amin. Amin. Ini kurang semangat ini pada komen itu Pak. Hah? Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia. Awak kini hidup di dunia dan suatu saat akan meninggal. Sudah meninggal kita, suatu saat kita akan ditanya masing-masing kita. Ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Infitar. Dalam surat Al-Infitar Pak, ayat yang kita bacakan tadi. Walaupun ayat itu berbicara tentang setelah hari kiamat nanti, tapi tanya itu nanti untuk kita masing-masing. Tanya Allah kawanku, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ada dadak manusia risiko? Ada dadak manusia? Jadi awak manusia ya Pak. Tapi kalau rujuk manusia itu menurut Ali bin Abi Thalib belum tentu manusia ya Pak. Nyo kita manusia ya Bu. Iyo manusia kita Bu. Nyo manusia itu. Nyawa. Nyawa awak manusia. Coba saya lihat kecil Ali bin Abi Thalib Bu, yang manusia itu apa? Tanda-tandanya seseorang itu bisa dikatakan manusia. Kece Ali bin Abi Thalib. Pertama, kalau yo manusia, pertama yo harus ada akal. Pertama, lihat dua kawan. Alhamdulillah, masuk kategori pertama. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, baru dia dikatakan manusia. Yang keduanya kalau ada ad-din. Apa itu ad-din? Agama. Lihat dua agama wa? Agama wa? Kawak magan Islam kubu. Kawak padiana jo Islam kubu deiko. Berarti kita kena wa? Yang ketiga. Kamu betul-betul nak minta iya Pak. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu baru bisa dikatakan manusia. Yang ketiganya apabila ada wijdan. Apa itu wijdan? Perasaan. Kalau awak menemui orang Minang rasu perisu harus ado. Iya Bu? Le ado perasaan awak? Lai Bu ya ngaji wak lolok le perasaan? Nggak mau mudah-mudah budak perasaan dong. Itu manusia kata Ali bin Abi Thalib. Kalau kurang dari nanti go tuh tidak sempurna wak manusia dan perempuan tua manusia. Dari tahun tua. Nah, ayat yang tadi itu yang dipanggil, yang ditanya itu siapa? Manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah memperdayakan engkau sehingga engkau lupa kepada Rabb engkau yang maha mulia? Bagi aja jadi ibu. Batu tu pakai ini. Batu kalau sehat bunyi dia dan tinggal itu. Dia lah sehat. Nah, apa yang memperdayakan engkau selama ini sehingga engkau lupa terhadap Rabb engkau yang maha mulia? Pertanyaan itu sekali lagi, walaupun itu nanti akan ditanyakan kepada kita setelah kiamat terjadi, bahkan setelah kiamat terjadi, sebab ayat itu bercerita tentang kiamat, Pak. Diawali dengan ayat
Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu futtirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Artinya tanya sudah itu lagi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, selama kalian hidup di dunia dahulu, ada membuat kalian lupakan pada Allah yang Maha Mulia. Tanya dulu. Sebelum tanya malaikat itu datang ke awak disuap buk ancak awak tanya diri awak kini. Siapa ke bertanya awak kasih awak bertanya kawak. Jangan bagi orang tanya Pak. Kalau bagi orang awak tanya awak kena ilo dia hamil kau Pak. Ausan awak. Akmaluna akmalukum jelah. Amal kami amal kau je Pak. Lakum dinukum waliyadin jelah dia. Itu kau mengawak. Togaklah di muka kacau. Tanyalah diri awak Pak. Banyak awak lalai selama muka kau. Banyak kita lalai terhadap Allah selama kau. Yo, ada melalai. Yang melalaikan kita bu. Dan melalaikan kita selama ku dunia. Yo, sampai di mana dunia ku bu? Sampai di mana dunianya? Syukur kok sampai mati Pak. Syukur kok sampai mati Pak. Ada kawan belum mati bagai dunia tak dori nyoleh. Cuma duitnya je dari dunianya. Dunia tak dori nyoleh. Contoh. Mohon maaf, tersinggung tu. Kau tersinggung, mohon maaf. Boleh tu bang. Buat rumah rancak-rancak. Boleh tanah banyak-banyak. Suatu saat Pak, timbul penyakit tanpa diduga-duga. Datang penyakit, datang dari Allah. Ada dunia ada waktu. Lain sabuk tu nerancak cukup Pak? Mau ni rumah nerancak? Tentu lain, mana indah tu. Ya jolong-jolong konai tentu ini bawa orang ke rumah sakit Pak. Masakit stroke. Kalau ini masakit otak namanya Pak. Kalau dulu namanya Immanuel. Bukan nama kayak masakit stroke. Akhirnya masakit otak namanya lain. Jom ngecek-ngecek tak bisa. Dilangkan kaki tak tolong. Kamu ngawal ya Pak? Syukur tu kita mencari orang tua kita Pak. Walaupun dia di kursi roda, tapi walaupun beliau masih sehat. Ya dah. Aku pada kali kau jana dunia di lumpur tu nolak di dunia bu. Sampai di mana dunia itu? Paling lambat dunia tu sampai wak mati. Kalau lah mati, aku jadilah dunia. Syukur ibu nilai datang majelis taklim. Orang hari Ahad kumpul, pergi ke ngalau, pergi ke arau, pergi ke niat, pergi ke ken. Awak kan datang ke majelis taklim Pak, kan racak Pak. Tanya dia malaikat disuap. Oi Kak Sunnah minta dulu. Oh tanggal 10 Desember tahun 2023 orang bertolak pergi mencari mentari mau tabanam ke Padang. Kak Sunnah kama. Nah Kak Sunnah bisa jawab. Ambo pergi majelis taklim ya malaikat. Ibu, syukur. Nah, kembali kita kepada ayat itu. Tanyalah. Kepada siapa bertanya? Kepada diri kita. Iyo lalai salamu koko iyo. Iyo lalai kau salamu koko iyo. Padahal Allah itu tak main-main awak dia jawab di dunia kok. Baadak main-mainnya Allah jawab di dunia kok. Coba cari ayat selanjutnya. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dianya Allah
yang telah menciptakan engkau lalu menyempurnakan kejadian engkau. Disempurnakan kejadian kita, Pak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaban. Allah ciptakan kita dalam bentuk rupa apa saja yang dikehendaki Allah. Allah sempurnakan kejadian kita, dijadian luak tersusun model kopakmu, sehingga kita manusia tu lebih rancak dari ciptaan yang lain. Iya dah? Iya. Mana rancak wak dari binatang bu? Oh iya, manusia tu kan tak sama bentuk Ustaz. Iya memang tak sama bentuk manusia. Ada kulitnya hitam, ada kulitnya putih, ada kulitnya pun yang langsing, ada pun sawo matang. Nah, orang ini Pak, kau nak pandai jadi itu sunar Pak. Anak kau sawo matang. Sawo matang. Kalau sawo matang, Ado alis mato dan ajak suami bayriang. Ado bibir dan ajak limau. Nah, berbeda-beda bentuk kita. Itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Allah ciptakan kita, sempurnakan kejadian kita di Allah. Dan bentuk kita pun tersusun rapi, rancak daripada yang lain. Kau tanya ibu ketika kita lahir ke dunia, le sempurna waktu, le sempurna waktu lahir ke dunia, tidak sempurna lahir lain. Tapi kita begitu lahir ke atas dunia, sudahkah kesempurnaan itu Allah berikan kepada kita? Belum. Dibanding-bandingkan lahir binatang, jo lahir manusia mana sempurna Pak? Sempurna binatang. Binatang begitu lahir bisa tonggak, bisa berjalan, bisa mencari susu induknya, bisa mengetahui mana makanannya, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Itu siapa? Binatang. Binatang lahir ke dunia Pak, langsung tahu ma kawan ma lawan. Siapa tu? Binatang. Manusia? Tak. Orang kini, orang kampung menyambut orang pedang hati step by step. Lain tu step by step. Bertahap. Kalau orang tu norompe menyambut seketik demi seketik. Kalau orang siku seperti apa? Ansu-ansu. Ansu-ansu. Beransur-ansur Allah berikan kesempurnaan kepada kita. Pada awalnya kita tidak bisa berjalan, pada akhirnya bisa berjalan. Awalnya kita tidak bisa mengecek, akhirnya awalnya tidak bisa mendongak, akhirnya awalnya tidak bisa menceliak, akhirnya bisa mendongak. Nah, kalau kita kaji lebih dalam itu Bapak dan Ibu, siapa yang mendatangkan itu semua? Siapa yang mendatangkan itu semuanya? Allah yang memberikan, Bu. Di lotaan penglihatan di Allah di mata awak, di lotaan pendengaran di Allah di telinga awak, di lotaan ucapan pembicaraan kalam namanya Bu, kalam di lidah awak. Di lotaannya kudurat di seluruh tubuh awak Pak. Siapa itu? Allah. Sadonya datangnya dari Allah. Kenapa kita berani untuk lalai kepada Allah? Coba jawab Bu. Semuanya datang dari Allah. Kenapa kita berani lalai kepada Allah? Dan pengaruh? Karena dunia aja. Kodrat dari mana datangnya, samiat dari mana datangnya, basar dari mana datangnya, kalam dari mana datangnya, ilmu dari mana datangnya, hayat dari mana datangnya, dari mana. Kenapa manusia itu banyak yang ingkar, banyak yang lalai?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kejawa alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dianya Allah telah menciptakan engkau lalu dia sempurnakan kejadian engkau. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam bentuk rupa apa saja yang dikehendaki Allah. Awak bentuk modeko mak syukuri ajola. Oh kulit hitam syukur, kulit kuning syukur, kulit putih syukur. Oh abuak lurus tabung lurus syukur, abuak ikan syukur, abuak keritian syukur. Kulah sebaik-baik ciptaan Allah kawan Pak. Coba saya lihat dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal, dia dapat ibu. Laqad khalaqnal, demi sungguh telah kami ciptakan manusia itu fi'ah ahsan. Kalau di dalam kajian nahwu itu sarafnya ahsan kok dibina bagi aku. Ahsan, binanya Pak. Sebaik-baik bentuk. Saraca-raca bentuk siap, bentuk manusia itu yang Allah ciptakan. Kawan kini ada dulu tidak mau menerima bentuk itu, Pak. Operasi plastik lah. Lah sejole itu lubang hidung diciptakan oleh Allah ke bawah manduknya dia di bawah lubang hidung ada di biar. Kawan tak dia menerima dia Pak abang lubang isinya. Nggak lo ketek lo, godang. Padahal kita lah berbeda aja pada binatang. Oh kok ibu-ibu kok kenapa lubangi juga badan itu aslinya lubangnya? Iya enggak? Kalau lasiku lubangnya tuh apa bu? Hah? Kalau lagi di dalam, kalau lain kok ada lubangi itu. Ibu-ibu tanggung jawab, udah apa tanya dia? Tidak terima, tidak bersyukur. Makanya Allah datangkan kepada manusia itu secara berangsur-angsur. Salah satu hikmahnya adalah apa? Supaya kita pandai bersyukur. Tapi syukur pun banyak kurang Pak. Ini kata Allah tidak salah. Qalilan ma tashkurun. Sedikit manusia itu yang pandai bersyukur. Kalau di Allah seketik bu, tapi di awal banyak. Nah, kembali kita. Karena sudah berada di akhir tahun dan sebentar lagi pergantian tahun akan terjadi, otomatis umur kita akan berkurang dan otomatis lagi umur kita sudah mendekati kepada ajal dan masing-masing kita akan diminta pertanggungjawabkan nanti. Maka dari itu Bapak dan Ibu perlu kiranya kita bertanya kembali, mengintrospeksi diri. Kecil Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa persiapannya untuk hari esok. Hari esok di mana? Hari esok akhirat kelak. Kapan akhirat itu bagi kita? Setelah kita meninggal dunia, berawal akhirat dewasa. Walaupun yang lebih pasnya akhirat itu nanti di hari pembalasan surga atau nerakanya bagi kita, tapi tidak tertutup kemungkinan Bapak dan Ibu lah mati awak mulai akhirat di awak lain. Yaudah.
menempuh pos-pos yang masing-masing pos itu membutuhkan persiapan. Pos engkau tempuh Pak sampai titik aman surga dan neraka di dewa banyak. Sudah ikut pos mati lawan sampean. Sudah pos mati. Pos ada kedua lain. Pos kubur. Soman. Ledo na bakawan. Ledo na balapang. De lapang rumah, kodang rumah dan ditinggal lapang lalu kedua stek bisa. Tidak. Diukur ada kawan bu, Pak. Paling lebih ketek dari kaki, lebih ketek dari kepala, banyak lebih ketek Pak, untuk kocong. Ada bu, pada golak, kocong ni kami nak buat kocong bukan? Kalau orang ini nyebut kocong, yang bucuang detik kau Pak, kau bek detik, atau dia pelabin ketek kok. Kok seandainya di kopan ni lah mungkin pas-pas juga ni Pak. Syariat menyuruh kita untuk dikafani. Amako kucuang pada detenya. Kucuang dete, kucuang di bawah. Atau dia pelabin seketik. Itulah banyak Pak. Muko tanah, bawah tanah, belakang tanah, ate tanah, sadonya Pak. Tinggallah di situ nih. Oh, kok elok perbuatan selama kok, alhamdulillah. Nah ini ada kawan. Oh, kok rajin baca Al-Quran, alhamdulillah. Laya untuk menorangi. Oh, laya bersedekah awak pada yang tadi Pak, alhamdulillah. Bisa lapang kuku awak. Laya tak sampili, laya tak cekek, laya tak kekir, sampili koryang cekek melopi. Air hujan payung kopi. Binti banyak makan sampai dua kali. Makan di ayam sekali-sekali, kau dah ayam sakit, awak dah sakit. Itu awak saya suap bu anak-anak ini. Dah. Anak-anak ini kau dah ayam tak makan ya Pak. Ya bu. Syukur. Lihat tu dengan melapang ya Pak. Lihat tu dengan kawan di dalam. Tapi beda Pak. Lai soto membaca Yasin tapi terkolok. Kau tahu soto baca Yasin Pak. Apa nak dua minggu dah terkolok. Dan nongani imam irama laku ala terlain naik minggu ala Quran aku sore Yasin. Ala itu dia suka. Jolong lai sebagai Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ala itu. Ala siratim mustaqim tanzilal aziz. Nampak dia start ke kau? Tak, aku tak duduk kau dah kau. Dia topong. Dia topong tinggi. Suruh terpau lebih tinggi Pak. Macam mana? Iya. Alam kampung betul dia ini. Syukur. Kalau tidak, aku pos pertama baru tu. Seorang awak di dalam Allah sompi. Siapa yang mengawali, siapa yang melapangi. Kini cari topik lapangnya Pak. Supaya lapang kini cari, supaya kawan kini cari, supaya orang suap kini cari, jadi suap cari. Jadi ada pantun ustaznya itu Pak. 5 kumpul situ di siang. Nah, bukan itu dah. Mau dipasang 5 kumpul situ di siang itu. Menimbang pedanado kumpul serupui begini. Nah, mau itu dipasang 10. Ya enggak? Aku pos pertama, pos yang kedua, pos selanjutnya kiamat. Bahaya kiamat itu, oh ya Allah, jangan salah. Banyak ayat-ayat tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Tentang kiamat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kiamat. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu tasarat wa idza al-biharu futtirat wa idza al-quburu bu'sirat. Langit dibola, bintang berguguran, air lawi meluap.
Sehingga dek meluapnya ia lawi pak dak do celah le selain kan diuni dek ia lawi. Wa idzal kuburu mu'sirat, kubur-kubur itu bisa, kubur-kubur itu bisa akan dibangkit. Akan dibongkar. Tu kiamat bu. Awak jangan dekatiku masuk kiamat awak gunung Merapi Pulau 7 pertama dirayu itu pak. Termasuk apa? Termasuk ramen para tujuh bu. Batu anak ambo di situ gini. Di lasi. Lasi itu bu gunung sagu aku lasi. Apa tuh? Berserak batu di terbiak di pondok pesantren itu pak. Ashabul Yamin. Nelpon, Papa, waalaikumsalam. Tanya ke Ustaz, kalau aman ke Ustaz aman. Tapi kalau tidak, kalau suruh jepi Ustaz Papa jepi. Tapi kalau tidak suruh jepi Ustaz tidak Papa jepi. Aku pikir alhamdulillah aman. Nah, panjang naik bu. Itu baru kiamat. Siap kiamat? Masyar, siap masyar. Hisab, siap hisab. Mizan, siap mizan. Sirat, deh panjangnya perjalanan awak lain. Kan dia perlu buka apa? Maka sekarang akhir tahun dan kita akan mengalami pergantian tahun, introspeksi diri. Mana banyak salah moko kita kerojokan dan elok jonan buruan. Kadang-kadang kerojo bentuknya elok tapi isinya buruan. Ada juga. Kita kan datang kicua dek merek kadang-kadang pak. Tapi kicua dek merek orang kini namanya contoh. Yang pun nak ngecen buruk itu deh. Contoh tak kicua dek merek. Kau tak kicua dek merek kau pak. Kalau saya lihat ke dalam agama ya agak bertentangan dia sesuai. Contoh. Kalau dahulu namanya hidangan Perancis. Sudah tu batukan namanya ala Perancis. Sudah itu Perancis diner. Ini 7 orang ya pak. Ketikanya pada mau hidangan Perancis, bahala deh hidangan Perancis. Perancis itu tak berang awak. Dia tukar ke lah dia ada. Tukar ada kawan ala Perancis. Oh hijau baru tu mah. Tak bisa do. Tak malah Perancis diner malah. Oh hijau lo. Tokau hijau lo Perancisnya. Pakai malah prasmanan. Ini 7 baru pak. Ya udah. Kata kicua ada merek tuan. Banyak orang ini pak minta kicua ada merek, tapi isinya tak elok. 2020 kita ke pesta bu, jangan sampai tak kicua ada merek kamu. Ya kita sambil kita pak. 2020 kita ke pemilihan, aja tak kicua ada merek tak. Ikut nilai gancak, isi tak gancak. Kini banyak pak. Nih gancak-gancak puisi tak gancak lain. Tak banyak kini bu. Leh paham bu? Leh paham? Oh payahnya kami Ustaz, apa yang kami memilih? Jangan. MUI sudah mengatakan haram hukumnya bagi Muslim untuk golput. Tidak memilih, tidak boleh. Haram kecil MUI. Maka memilih itu Bapak dan Ibu dasar kita yang pertama menyimpang kaji seketik. Dasar awak untuk memilih itu adalah agama. Maka di awal tadi Ibu tajuan kawapanan agama hukum Pak. Bu. Ketika aku sampaikan pendapat Ali bin Abi Thalib dia terkona Bu. Dia terkona cekok. Barang aku sampaikan 3. Yang pertama akal, yang kedua adil, agama Islam. Kau pengen agama Islam kau kan itu nyamuk tadi. Maka lihatlah orang yang mampu untuk memperjuangkan agama kita. Lain buat jiwa pak. Awak mayoritas tapi kau betul. Tak usahlah kita panjang itu bu. Paham aja lawak sekali. Nah, kembali kita. Kini awal tahun, akhir tahun dan kita akan memasuki awal tahun. Mari kita introspeksi diri. Jangan sampai besok penyesalan terjadi di akhir. Rancaklah ini. Kecil orang tua, sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tak berguna. Kalau orang tua lain menyebut akibat menyesal itu nasi lah menjadi benda.
Itu saya suap Pak, nasi jadi gua tuh saya suap. Ya, nasi lah di gua, saya suap tuh. Kalau gini tidak nasi lah rosan. Jadi bubur itu bisa dimanfaatkan. Apalagi ibu tidak bagi gua, apa sebab sengaja nama gue ini doang. Kalau nasi rosan juga ayam-ayam sogan makannya. Jangan kawan memakan ayam-ayam sogan makan. Apalagi ayam kini Pak. Ayam kini tidak kenal tu nasi. Ayam kini 3 seboleh, 5 seboleh, carut. Ya, itu. Nasi larosan keripongan memang. Sebelum itu terjadi, lebih baik sesali diri kita di sana. Sebelum ajal menjemput, pergunakanlah sisa-sisa hidup kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, waktu yang membatasi kita tanpa disadari, ampun coba jam itu tori cukup. Baca Yasin sekian menit, minta infak sekian menit, aku ikut target gue sekian menit. Sampai Pak 50 menit. Jam 2, jam 11 dan 10 apa tadi? Ini jam 12 kurang 7 menit. Berarti lah sampai target apa Pak? Target jam. Harapan kita Bapak dan Ibu, mari kita beribadah dengan seikhlas mungkin. Sebab banyak orang yang beribadah itu tidak ikhlas. Maka Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat. Termasuk di projo awak ini Pak ada awak. Semoga ibadah itu bisa menjadi bekal bagi kita nanti di akhirat kelak. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita introspeksi diri, muhasabah, mentong-mentong badia sampai di mana persiapan diri kita untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Karena masih ada kesempatan Allah berikan kepada kita untuk beribadah, maka pergunakanlah sisa-sisa umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak cuma sholat, ibadah itu tidak cuma zakat, puasa, haji, baca Al-Quran, zikir, tidak cuma itu Bu. Banyak ibadah-ibadah lain yang bisa kita kemas, yang bisa kita perbuat dengan catatan ikhlas karena Allah. Semoga kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu kaji kita bahas siang ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terlebih lagi bagi yang menyampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.